Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini aja lah, sebelum kita mulai yel-yel dulu lah. Jangan kita kesampingkan dia ya kan? Iyalah. Kita utamakan dulu itu. Orang mana itu? Hah? Orang mana? Nggak bisa. Pakai ini, pakai lidah. Oh iya. Iya, Daripada kita kena sindir pula nanti ya. Kan? Iya. Salam atau FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Ya, buka tuh. Jadi atau memperhatikan belakangan ini melihat dari kecanggihan zaman sekarang inilah. Anak-anak sekarang baik itu bukan malah anak SD aja, anak TK pun. Masalah di gadget-gadget ini, memang udah kadang-kadang ya sekarang itu bukannya anak-anak orang tua sekalipun sambil main HP dia main kedua-dua orang tua tadi anak-anak sibuk main-main sendiri. Digangguan si orang tua tadi yang perempuan sana dulu kata si orang tua. Diganggunya ya hanya udah sana dulu sikit lagi kata. Jadi anak nanya aku ini mau sama siapa katanya. Jadi anak tadi semakin pening dia di sini ditolak apa kata anak tadi? Mak kalau gini aku jadikan gadget aja lah mak. Orang tua kayak gitu. Artinya apa? Pelan-pelan lah ceritanya. Iya, maksudnya kalau jadikan gadget aku kan diperhatikan dua-dua memperhatikan aku gitu. Gini loh maksudnya, bahwasannya seorang ibu dia memperhatikan gadgetnya. Iya. Tiba-tiba si anak ngadu. Mak gitu ya atau mama, kok mama nengok gadget aja. Udahlah sana aja. Akhirnya pergilah dia ke papanya, Pak. Aku mau ini Pak. Janganlah sana aja lah. Papanya juga sibuk dengan gadgetnya. Akhirnya dia pun bingung. Akhirnya dia bilang, lebih baik aku ini ciptakan jadi gadget sehingga ditanya cita-citanya. Nah, sebenarnya kalau udah besar cita-citamu apa kata gurunya. Gitu. Bu guru, saya cita-cita saya mau jadi dokter ya? Enggak, Bu guru. Nggak mau jadi dokter. Mau jadi tentara? Enggak, Bu guru. Iya, jadi mau jadi apa? Mau jadi gadget aja lah. Kenapa? Ma bapak awak sayang gadget daripada awak. Bagus awak jadi gadget supaya disayang mama sama papa. Gitu. Memang kan pantas kita jadikan guru besar ya kan. Ngerti semua jadi kan dia. memperhatikan orang tua sekarang. Iya. Cuman pertanyaannya gini. Iya. Itu kan orang tua yang sibuk gadget. Sehingga anaknya lalai. Nah sekarang permasalahannya kok orang tua protes gara-gara anaknya sibuk gadget, nggak mau peduli lagi sama anaknya. Menurut saya gimana? Gini, Iya, fenomena yang terjadi kebetulan kita di dunia pendidikan, bahwasannya itu kan ada jam masuk, katakanlah 7.15. Anak-anak lebih memilih dia melambatkan datangnya supaya dia sempat lagi setengah jam main gadget. Misalkan dia duduk di kantin atau duduk di mana-mana aja lah di tempat tempat lain yang notabene dia tidak terganggu dengan gadgetnya. Jadi akhirnya apa? Waktu ada kumpulan BK sekarang merasa musuh bukan lagi seperti anak-anak yang kayak tawuran, lompat pagar, tawuran, cabut-cabut gitu ya. Tapi anak-anak sekarang menjadi musuh para BK itu justru sekarang anak-anak yang hampir di setiap waktunya itu dia berkecimpung di dunia gadgetnya masing-masing. Tak lepas dari gadget. Ya bayangkan lah kena candunya di gadget tadi itu sampai makan pun lupa. Iya. Makan pun lupa. Iya. Ya maaf aja lah apalagi kalau disuruh sholat kan gitu. Iya. Makannya jadi pun nggak teringat. Termasuk kebutuhan dia ya. Cukup kebutuhan dia. Jadi untuk orang tua itulah yang penting kita perhatikan sekarang. Karena begini, ya anak itu jadi baik atau tidak kan tergantung orang tua. Betul. Macam mana dia mempelajari anak dia baik sementara orang tuanya aja pun tidak menunjukkan sikap yang baik kepada anak kan begitu. Karena pada hakikatnya anak itu terlahir fitrah. Iya. Yang mewarnai dia mau warna apa saja itu orang tuanya. Iya betul. Kalau dia mau warna putih lah anaknya. Kalau dia mau hitam ya hitam lah anaknya seperti itu. Jadi dia yang menentukan. Jadi kan ada cerita nih tuh. Cerita apa itu apa? Cerita apa biasanya? Kain apa? Udah lama kan? Iya. Cerita apa? Kawan besarung kan? Iya ketawa nih. Nggak lepas. Maksudnya kan bingung apa tadi? Capean makan nasi bungkus. Kali. Jadi gini ceritanya tuh. Jadi kan ini ada di rumah nih. Di rumah. Ya kan? Anaknya dipanggil orang tuanya nih. Misalnya kita buat lah nama anaknya Sucok, boleh lah. Cok. Oh, Cok. Tak nyaut anaknya. Cok. Oh, Cok. Tak nyaut juga anak.
Udah tuh mama, Ucok, kok nggak dengar aku mak? Apa rupanya mak? Nggak dengar dia. Rupanya anak tuh sedang orang ngapain? tuanya. Itulah dulu. Oh, iya, Udah. dulu. Begitu udah dekatnya mama manggil pun tak dengar dia katanya. Marahlah mamanya. Wow, merepetlah mama ini. Iya, Udahlah. Oh. Si Ucok ini diam aja, namanya salah ya kan. Iya. Tapi begitu si Ucok di kamar mandi, mandi dia, gadgetnya, HP-nya kan di kamar, jauh itu. Iya kan? Iya. Dengar bunyi dering. Loncat dia. Tahu dia dengar lo tuh yang bahasa-bahasa nggak pakai ini, pakai anduk aja. Itu Iya. coba lah. Sementara orang itu yang manggil tadi dia nggak dengar. Artinya Oh. sekarang panggilan gadget, panggilan HP, dakwah itu lebih didengar anak-anak daripada panggilan orang tua. Apalagi yang Atuk bilang panggilan sholat. Padahal kalau masalah panggilan sholat itu mesti sudah diingat-ingatkan itu. Kan? Iya. Matikanlah HP Anda, kan gitu. Belum Anda Matikan. matikan. Ada itu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak. Ini kadang-kadang begitu awal baru dring bunyi lagu dangdut pula musiknya. Jadi bagaimana masalah ini? Tapi kalau Bayang. masalah panggilan ini walaupun mungkin pernah kita ceritakan atau enggak apa-apa. Kita Ada ulang. cerita dulu deh. Iya, kayak gini. Jadi dia muazin. Dipanggilnya subuh, dipanggilnya zuhur, dipanggilnya maghrib, isya. Jamaah tak kunjung datang juga, hanya 3 orang, 4 orang. Gara-gara azan tak ada yang mau datang. Ada mau datang. Iya. Jadi suatu saat timbul pikiran dia. Tapi pikirannya ya tetap ini salah. Iyalah, ya. Jangan dilakukan ini ya. Ini tindakan yang salah. Hanya sekedar anekdot menyatakan bahwasanya begitu pentingnya sebenarnya panggilan azan itu. Jadi akhirnya apa yang dia lakukan tuh? Kira-kira jam 9 atau jam 10 dia diputar yang lagu dangdut di masjid tuh. Di masjid. Oh, karena belum masuk waktu tadi. Diputar Bukan lagu masalah dangdut. waktu-waktu. Habis dipanggil-panggil tak ada yang datang. Putar kan lagu dangdut. Dimasukannya belakang mic. Iya, kumpul semua masyarakat marah-marah. Woi. Kau memang anak atau diuntung ya. Tahu nggak kau tentang ibadah? Ibadah itu azan panggilannya Allah berlobat. Ini lagu dangdut kau hidupkan. Nggak ada otak kau ya. Tahu kata tuh. Orang itu. Terus apa bilangnya? Aku udah kehabisan akal untuk memanggil masyarakat di sini menunaikan ibadah sholat. Aku panggil-panggil dengan azan Allahu Akbar, nggak ada yang datang. Dia manggil, ya kan? Kenapa bisa kita kumpul tatkala aku hidupkan lagu dangdut? Akhirnya terpukul masyarakat situ. Besoknya alhamdulillah begitu Allahu Akbar lumayan rame lah pelan-pelan. Itulah ceritanya. Tapi walaupun ini jangan dicoba lah. Enggak. Tapi andai pun kita praktekkan seperti itu boleh juga itu. Ya kenapa? Udah tergugah hati orang. Ya tapi rata-rata orang udah tergugah. Tapi barusan kejadian itu di salah satu sekolah yang punya musola di situ. Kalau sholat zuhur kita ya rata-rata di Sumatera Utara lah, Medan lah, kita katakan Medan Binjai, itu kan 12:30 kata orang, 12:30. Bayangkan tuh jam 11 dia entah ngantuk, dibantingnya ajan. Ada dulu. Iya itulah. Ajan ya Allahu Akbar. Datang gitu ajannya. Enggak, ini kebetulan bukan. Ini kebetulan di ini bukan, ini anak sekolah. Sangkit solehnya dia. Berarti dia terbangun tuh pikir bangun. Dia mungkin tadinya dia tertidur dulu. Bangun, terkejut dia atau jam dia mungkin salah. Langsung dia nggak neo-neo jam lagi, wudhu dia, azan dia ya kumpul orang. Itu salah satu cara juga sebenarnya gitu. Ini masalah panggilan yang ada hubungan dengan panggilan yang lain. Gadget itu kalau dijadikan positif dia. Tapi kalau gadget itu dijadikan negatif, akan jadi negatif lah dia. Akan tetapi untuk sampai sekarang ini kalau di dunia pendidikan, gadget ini persentase antara minus dan plusnya ini susah juga kita bedakan. Tergantung bagaimana seorang pendidik itu memodifikasinya gitu. Ini contoh. Misalkan ini contoh kemarin, ini contoh. Anak-anak sekalian, ini sekarang musim hujan. Musim hujan. Kita belajarnya nggak banyak, cuma kita buka link aja. Silakan buka gadget kalian, tengok link ini yang tentang doa turun hujan. Doa supaya hujan dipindahkan. Dicari mereka, cari juga kenapa penyebab hujan. Satu diantaranya kan ada konten kita yang menceritakan tentang itu, dibuka. Di satu sisi kan positif gadget tadi. Tapi begitu kita diam nanti pura-pura masih ada yang berani gini tuh. Ya. Kita kira dia khusyuk tahap apa gitu, rupanya dia sedang bermain game dan sebagainya. Jadi baliklah kita nih kan atau tentang gadget.
kira-kira gadget ini apakah udah jadi musuh buat orang tua ini? Nah, sementara orang tua dituntut sama pihak dunia sekarang bahwa anak itu harus pandai menggunakan gadget itu, menguasai teknologi. HP teknologi. Nah, menurut Atuk kayak mana? Menurut Atuk, kadang-kadang ini salah orang tua juga. Kenapa salah orang tua Atuk bilang? Anak menangis. Anak menangis ini. Iya. Kan gitu. Udah gitu udah menangis supaya dia diam, kasihkan aja itu gadget tuh selalu seperti itu. Iya. Udah memberikan kebiasaan meletakkan dasar mencintai yang namanya gadget. Iya, betul. Dan sudah sampai pada ketergantungan. Malah ada sebagian ada sebahagian mungkin udah pernah dengar kita bahwasanya anak itu bisa tidur kalau dia ngelihat gadget. Kalau nggak tidur dia. Iya. Kalau dulu kan nonton TV, kartun dan sebagainya kan, sekarang nggak nengok gitu. Tapi salut juga baru-baru nih kita nengok dia ada Facebook itu. Ini orang tuanya. Nah, satu ini Al-Quran. Nah, ini gadget tadi, gadget besar itu. Dikasih lah gadget tadi itu. Nangis. Kasihkan Al-Quran. Kau tahu dia anak bayi, subhanallah. Iya. Itu ada kontennya itu. Kalau kayak gitu, iya. Kalau ada kontennya itu ya. Iya, ada konten. Ada di kembar ya kan. Di Bustan AU channel. Ada Sadatus Saidat itu. Jadi kita minta perhatian orang tua. Apa tuh? Janganlah kita membiasakan anak kan gitu. Jangan jadi karena takut nangis kita selamatkan dengan gadget tadi kan gitu. Akhirnya anak-anak tadi merah matanya. Sampai ada mengalami kebutaan. Ini yang mau kita kasih tahu. Hanya karena apa? Hanya karena merasa tak tega, dia nangis. Daripada marah-marah ngamuk-ngamuk anaknya, udah kasih aja. Diam. Terakhir kebiasaan anak itu membuat yang Atuk bilang, ada yang matanya buta, ada yang gila. Asal ditanya cuman. Padahal udah nggak ada lagi di tangannya. Nggak ada lagi tangannya, udah kebiasaannya. Mau rupanya orang tua lihat ini anak, siapa yang ngasih? Orang tua yang memulai. Makanya meletakkan dasar baik tidaknya orang tua kan tadi di awal kita bilang bahwasannya anak itu seperti kertas putih, yang mewarnainya itu adalah orang tuanya, termasuklah warna gadget tadi. Gini, kemarin wakil manajer coba, wakil manajer kan ada cucu, coba anak ini memang sudah mulai terbiasa lah dengan gadget, dicoba nangis lah, akhirnya dibuat kayak yang Abi buat tuh, subhanallah. Coba misalnya gitu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tidur juga anak tadi. Akhirnya dibiasakan. Karena anak ini begini, macam Ustaz bilang tadi kan seperti kertas putih ya. Putih lah. Jadi kalau macam dia kan rekamannya itu mesti memori dia itu mesti cepat menangkap. Apa kita masukkan? Sebenarnya macam Abi bilang tadi memang yang masukkan seperti salawat Nabi, lagu-lagu Islami, itu kan terekam kayak memori dia. Jadi menjelang dia sampai dewasa, terkebiasaan lah sama dia begitu. Kalau ditengoknya orang tuanya sholat, apa nggak ikut sholat dia? Ini ada cerita lagi. Ini ceritanya nih. Gimana? Jadi kan ada keponakan kita. Waktu itu di sini dia sunat orang itu. Ada Helmi. Ada Dani. Ada Peri. Enggak, satu lagi si Riki. Kiki kan sunat. Kali sidat. Diajarin nabaknya untuk salawat. Jadi kan waktu mau disunat, diajarin nabaknya. Karena kebiasaan tuh. Ayo baca salawat. Gimana, Mbak? Sholatullah. Suara Dani kan enak gak? Rifki kan Dani. Iya, cuma permasalahan dia kan sedang mau dipotong. Entar dulu. Belum ceritanya. Diajarin lah abangnya. Udah dari kecil diajarin. Dan suaranya memang bagus nih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Habibillah. Diajarin begitu. Jadi terekam, atau bilang terekam. Tersimpan ke memori dia. Begitu. Jadi diajarin, Pak nanti kayak mana ngadapi mau sunat, Pak. Udah salawat aja salawat aja. Udahlah. Begitu masuk, dokter udah siap-siap alat gunting ya kan. Salatullah. Masih bagus. Salamullah. Ada mereka. Salatullah, Pak. Salatullah, Pak. Salatullah, Pak. Pak, salatullah. Begitu kena. Salatullah. Sama yang kayak kemarin kejadian vaksin itu kan gitu juga kan? Artinya apa? Meskipun itu terkesan mungkin ada lawakan atau kita geli, tapi yang kita mau lihat adalah menanamkan salawat kepada anak sehingga kondisi gitu pun anak tetap berselawat. Ini luar biasa. Iya, betul. Sama kayak kita sehari-hari pun kalau udah kebiasaan kita mengucapkan takbir, kadang-kadang latah kita pun terucap ya takbir. Tapi kalau kebiasaan kita maki, takbir pas kita latah pun maki yang keluar kan gitu. Allah itu kan tuh. Boleh nggak ngucapkan tuh? Nggak boleh. Memang anak-anak nggak ngucapkan sekarang. Jadi apa? Tapi begitu menggadget, misalnya kita manggil, Cok, ntar mak. Ditukarnya bapaknya. Iya nanti. Betul nggak pernah nggak dengar gitu? Itu tetap pada fala taqulu ma'uf. Padahal memang dia nggak bilang tapi kan tetap aja membantah. Iya. Lebih dari Ini buat anak-anak kita, cucu-cucu bagi kita yang mendengar, masih ingat bahwa orang tua itu ada ridho di dalam. Iya. Begitu kita mau hebat, mau sukses, ya carilah ridho orang tua. Kenapa? Keridhaan orang tua itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi tuh punya cerita nggak tentang gadget nih tuh? Itulah tadi kan, gadget ini kan karena udah diminati anak-anak. Ini terjadi sama cucu atuk sendiri. Terjadi sama cucu atuk sendiri. Kenapa tuh? Ya bayangkanlah di usia dia begitu muda, kalau udah datang kemari ke tempat neneknya, bukan tujuan itu menenek, bukan. Tujuan dia kemari berjumpa nenek udah salam, udah api. Mungkin gadget di rumah dia begitulah. Kurang dapat. Mungkin kurang dapat perhatian orang tuanya, memang nggak dibagi orang tuanya, jadi di sini lepaskannya. Iyalah. Jadi kadang-kadang nenek tuh apa berarti dia kemarin ini bukan kena nengok nenek dia kan begitu. Kena api itu nih kerjanya. Dihajar neneknya lah ya, tak dikasih tidur deh. Itu tidur juga. Makanya tinggal bagaimana metode yang kita buat. Kan seperti yang Ustadz bilang tadi, gadget menjadi positif kalau diarahkan ke positif. Tapi kalau gadget dibuat negatif, pasti dia negatif. Kenapa kita bilang positif? Ya dunia sekarang ini kan membutuhkan dunia maya. Bahwa dunia sekarang ini membutuhkan informasi, dan informasi yang banyak sekarang banyaknya melalui gadget. Kan udah malas orang baca sekarang. Iya, masalahnya kan kadang kemaru. Itu ajanya, apalagi yang baru-baru mulai. Baru mulai pakai itu aja. Jadi kalau udah ditanamnya itu aja rasanya. Ini pernah nggak tuh ngerasain habis baterai stres nggak tuh? Pernah nggak ngerasain habis baterai mati lampu stres nggak? Coba pertanyaan, zaman dulu kita ada nggak ada listrik? Nggak ada. HP nggak kita? Nggak. Kenapa dulu kita juga biasa aja? Kenapa sekarang kita begitu baterai habis sudah stres semua dimarahin, mana casnya? Ngamuk. Coba. Ataupun baterai ada, tiba-tiba paket udah habis. Paket habis, sama juga marah. Siapa yang pakai nih? Gitu. Masa dulu kan gitu kan. Radio lah kita. Radio kan hobi kali orang-orang dulu. Iya. Tiba-tiba mati lampu. Kan gitu. Jadi nggak putus asa dulu. Beli baterai ke gitu. Beli baterai ke bukan. Aman dulu kan gitu. Beli aja baterai udah hidup lah pada radionya. Iya. Kalau sekarang mati lampu. Iya, aduh gelapnya. Udah gelap, api pun tak ada pula apanya ya kan. Artinya ternyata keresahan orang sekarang kepada benda kan. Betul lah. Bukan keresahan ketakutan dia akan berjumpa dengan kholiknya. Iya, seharusnya kan sebagai manusia yang kita masih kategori makhluk, ya memang makhluk lah selamanya. Ya seharusnya yang pertama sekali kita lakukan ada kekhawatiran saat kita bertemu sama Allah. Dalam artian bertemu di sini, hisabnya Allah kembali. Dan pertanyaannya salah satunya nanti pasti punya barang, punya gadget itu apa saja kotengnya.
kemana aja kau pakai, betul nggak? Iya, untuk apa aja. Anakmu kau kasih itu, Untuk dia apa? ngapain? Kan, gitu. Iya, bagus nggak dia dengan gadget itu? Jangan-jangan kita ngasih justru membuat dia berdosa gara-gara kita kasih. Iya. Kita yang mengajari awalnya kan. Iya. Karena nanti kalau kehidupan di akhirat nanti begitu juga, seperti kita yang melihat konten kita nih, Iya. begitulah nanti apa video kita di hidup di sana. Apa kita mau mengelak lagi? Nah, tengoklah video itu. Apa kelakuan yang kita buat, apa semua ternampak di situ kan gitu. Jadi untuk sebelumnya ke sana tuh kita ya sebelum kena ke diri kita ya kita siap-siap lah untuk menjaga. Tapi walaupun demikian persentase itu memang pasti lebih banyak yang punya gadget. Tapi masih ada kok beberapa anak didik kita itu yang dia nggak punya gadget. Kalaupun dia punya, dia hanya HP yang biasa yang hanya untuk mamanya menjemput. Nah, tatkala dia mengalami kesulitan karena mungkin dengan sistem daring dan sebagainya, maka orang tuanya yang memberikan itu, dan orang tua tahu jadwalnya. Misalkan kalian daring sampai jam berapa? Kami daring sampai jam 12. Ini mama pakaikan atau mama pinjamkan sampai jam 12. Jam 12 kalaupun pakai wifi dan sebagainya, wifi-nya dicabut. Kalaupun dia pakai paket mungkin ataupun gadgetnya yang akhirnya diambil. Mantap. Jadi banyak Jadi yang bisa. artinya orang tua kan bisa mengarahkan, bisa mengendalikan. Bisa. Jadi begini, Ustadz, atau ada ciri-ciri anak yang harus kita ketahui kalau pakai gadget. Ada ya? Ada. Ciri-ciri. Ciri-ciri kalau udah ada ciri-ciri ini, hati-hati sama anak kita. Dia memakai gadget kah atau sudah Artinya sedang memakai dawai HP gadget itu. Kondisi bagaimana dia, ada ciri-ciri. Nah, ibu siap-siap lah. Ya bagaimana kita bisa menandai? Bukan gini. Ada. Ya, gini. Maksudnya gini, biar terang juga yang lain, sahabat atau biar terang, kita juga terang. Misalnya gini, ada orang yang kecanduan. Nggak ke situ larinya, nggak ke situ. Oke, silakan. Gini, ada beberapa ciri-ciri, kalau ciri-ciri ini ada sama anak, hati-hati sama anaknya. Berarti dia udah berbahaya menggunakan gadget. Contoh, Satu, kalau dia sudah membawa gadget ke kamar mandi. Nah, ini perlu kita kasih tahu. Betul. Nah, kalau udah ada anak mulai membawa gadget kamar mandi, apapun alasannya, kadang mau buang air dia sambil main, pokoknya kalau udah masuk dia ke kamar membawa gadget, hati-hati dan jangan percaya. Mulailah ada tindakan, mau dilarang, mau dihukum, tak ada kasih lagi, itu berbahaya. untuk anak-anak. Ya kalau orang tua kan udah mukallaf. Udah sudah bisa bertanggung jawab sama dirinya. Oke. Terus itu yang pertama. Yang kedua, sudah mulai dia mencari tempat yang tertutup. Selain ke kamar mandi, misalnya dia di kamar, dikuncinya, dikunci, atau dia mengarah ke tembok yang orang lain nggak lihat apa yang dia lihat. Karena kalau misalnya dia nggak ada something atau sesuatu yang aneh, ya udah dia nonton aja di mana-mana. Itu untuk ukuran anak-anak kan. Itu untuk ukuran anak-anak. Kalau ukuran untuk orang yang udah dewasa, katakanlah seperti orang kita ya itu tadi. Bukan begini. Kalau udah mulai dia sembunyi-sembunyi, memang dicurigai. Ini kejadian nyata, ini kisah nyata. Jadi begitu dia di rumah ini udah main. Kan kita menceritakan kejadian lah. Nggak ceritain, kita Iya, memang maksudnya udah ini kejadian betul ini. Yang masa kejadian di kampung ini kan begitu. Dia dengan istrinya di rumah, tiba-tiba masuk deringan gadget tadi. Udah takut didengar si istri, pergilah dia keluar. Kebetulan hari sedang mendung, udah hujan lebat. Pergi dia ke belakang rumahnya di luar pokok. Rupanya itulah, maaf cakap, memang yang tak betul lah itu mungkin lah apanya. Mainlah dia di situ cerita-cerita begini, tak lama disambar petir, meninggal di tempat. Itu loh maksudnya. Itu kisah nyata. Iya, ada balasan. Juga orang tua artinya juga, ya kan? Artinya maksud atau ini bagi orang-orang yang kayak gitu coba-coba gitu ada aja balasannya nanti. Itu ya. Iya, ini satu contoh. Iya, terus tapi ini tadi belum kelar tadi. Jadi kriterianya udah masuk. Pertama dia mulai membawa gadget ke kamar mandi. Yang kedua, mulai menggunakan gadget mencari tempat yang orang lain nggak boleh lihat atau nggak bisa ngelihat. Sembunyi. Yang ketiga, dia tidak akan pernah mau dilarang kalau udah menonton. Kalau udah dilarang nggak mau, curigailah. Tiga itulah tanda. Iya, belum selesai. Keempat, berani nggak dia habis main kita pinjam, mari lihat. Kalau dia bilang aja nantilah atau apa, mulailah dia entah kita berhati-hati. Dia mungkin menghapus dulu atau apalah yang membuat
dia menyaman. Kalau udah itu ada kriteria sama anak saat megang gadget, ya mulailah kita wanti-wanti sama kondisi. Karena kan memang materi kita hari ini kan orang tua PS gadget. Nah, apakah orang tua dengan anaknya, orang tuanya yang nyala sehingga anaknya gadgetnya bebas, atau sebaliknya anaknya dengan gadgetnya tak peduli lagi sama orang tua. Jadi kan Abi memberikan ulasan seperti itu. Jadi kita minta solusinya. Apakah Abi tahu bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Kan begitu juga. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sebenarnya pun bertanya juga lah Mato sama Ustadz. Kalau menurut Ustadz apa salah satu solusinya? Salah satu yang harus dan pernah kita lakukan, kita harus tegas dengan sikap ini. Harus tegas. Seperti apa? Contoh, ya misalnya anak pada posisi ini, contoh adik lah yang di depan rumah ya, yang dia tugas di apa itu, dia hanya memberikan kesempatan anak gadget itu di luar jam sekolah dan jam belajar. Misal, dia liburnya kebetulan sekolah anak itu 2 hari libur, Sabtu dan Minggu, dan dia hanya memberikan anak di hari Sabtu dan Minggu dengan catatan pertama, dia tidak akan memberikan anaknya itu yang ada paketnya. Artinya yang sudah tersimpan di dalamnya. Download lah. Iya, dan sudah dia download dan dia sudah tahu apa yang mau ditonton. Tontonlah yang tontonlah itu. Walaupun dia ngasih banyak pilihan. Misalkan lagu ini atau film ini, film anak-anak ini, kartun ini, udah ada. Silakan memilih. Dimainkannya pun 1 hari ya masih itu juga dimainin. Dipindahkan nggak akan bisa. Kemudian di jam-jam tertentu ya katakanlah pada saat sholat berlangsung atau sedang azan dan sebagainya, dia cabut, dia tarik. Ibadah di nomor satu kan, macam-macam berjalan. Nah, berarti menurut Ustadz harus tegas untuk penggunaan dari gadget itu, masalah waktu, apa yang ditonton harus tegas. Iya, betul. Kalau menurut Ato? Kalau menurut Ato ketegasan begini Ustadz. Tegasnya itu sebelum dia mulai ke situ. Tapi kalau udah ada kecanduannya di situ, bagaimana kita untuk makanya tahu maksudnya. Mulai sedini mungkin. Itu maksudnya mungkin udah mulai kita cegah. Tapi kalau kita biar cara mencegahnya. Ya itulah yang macam Ustadz bilang tadi. Ya tunjukkanlah yang memang harus ditontonnya. Artinya menyambung apa yang Ustadz sampaikan, menurut Ato Arjun ini bahwa kalau bisa wanti-wanti dari awal. Jangan sempat dia udah kecanduan. Berarti bisa kita katakan harus disepakati dulu. Kalau mau pakai ini syaratnya ini. Kalau mau nonton ini jamnya ini gitu. Sebenarnya itu maksudnya. Luar biasa. Tapi S3 betul. Apa itu? Sedang-sedang saja. Wah, jadi apalagi menurut Ustadz? Kalau satu, tegas dan sedini mungkin. Kemudian yang terakhir ya, kalau cara yang paling jitu adalah memang tak usah kenalkan anak dengan gadget dengan gadget tanda kutip, gadget yang lebih banyak mudarat daripada gadget ini kan dibilang tadi bisa jadi positif bisa negatif. Ya itu tadi, kalaupun dia mendapatkan gadget lebih bagus yang dalam bentuk tablet itu. Dalam bentuk tablet yang sudah ada di dalamnya, tapi dia tidak punya paket di dalamnya gitu. Jadi membatasi lah. Membatasi model gadget yang dimiliki atau yang dipegang oleh anak-anak gitu. Jadi kalaupun bolehlah misalnya Abi nambahin ya kan, harus diingatkan ke anak-anak kita bahwa yang namanya dunia maya itu tidak akan bisa terhapus. Sampai kapan? Dia akan terekam sampai kapanpun. Jadi meskipun dia sampah di HP kita, tapi sudah tersimpan di tempat yang lain. Jadi berhati-hati, karena mohon maaf, kadang anak-anak nggak sadar, dia main-main sama kawannya lagi mandi, di foto, atau dia pikirnya karena di kamar berdua, ketawa ketiwi sambil video, padahal itu terekam, terkirim pula, dan itu secara teknologi nggak bisa dihapus, karena memang udah masuk, dan ini bisa dicari sama orang. Jadi memang anak-anak kita harus diingatkan bahwa apapun yang mereka lakukan harus bertanggung jawab dengan resiko yang sangat besar. Yang menjadi kekhawatiran itu kan begini, kita selaku orang tua, kita mendidik anak kita seperti itu. Sebenarnya kalau kita mendidik anak ingin baik seperti itu, tidak menggunakan gadget, sebenarnya memang didahului orang tua kan gitu. Kita larang anak kita bermain, sementara kita sendiri asik dengan kayak gitu. Jadi bagaimana anak tidak meniru, kan gitu.
Jadi setidaknya memang dari orang tua itu dulu lah. Kalau memang orang tua tidak ada kecanduan kali di situ, ya kalau tengoknya orang tuanya main HP begitu udah azan di sholat mau sholat berhenti, itu berhenti mungkin ikutnya bagus kan. Ini kadang-kadang orang tua begitu azan ditambah dia naik ini kakinya, jadi anak tadi melihat begini. Ini orang tuaku katanya, berbuat pula lah dia. Artinya atau menyampaikan bahwasanya salah satu pencegahannya dimulai dari orang kita tua, sendiri, diri kita sendiri menjadi tauladan lah. Memang menjadi uswah. Imamnya pun nanti tak baik ikutlah makmumnya pun ikut. Jadilah uswatun hasanah atau banyak ilmu. Luar biasa ya. Sahabat kita atau FBI ini yakin bahwa ini adalah keresahan semua orang tua sekarang. Betul. Ya bukan hanya keresahan ibu, bapak, guru semua masyarakat merasakan bahwa ini adalah musuh kita yang nyata. Sehingga menjadikan hal-hal ini lebih parah lagi. Meskipun demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Bustan bahwa ini kalau dikendalikan, dimanfaatkan secara baik, tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti mungkin kita katakanlah pisau. Kalau pisau kita gunakan secara baik, maka dia bisa memotong, bisa mengupas. Tapi kalau tidak menggunakan dengan secara baik, dia bisa membunuh. Sama dengan api dan yang lainnya. Sementara itu dari Ato Arjun mengingatkan kepada kita jangan terlambat supaya itu tidak terjadi sejak dini sejak dia kecil. Jangan dibiasakan dia dimanjakan dengan itu dan jangan diberi kesempatan juga untuk yang aneh-aneh, karena harus lebih tegas dari awal sehingga dia tahu paten-patennya. Dan yang terakhir mungkin mari kita sama-sama tentunya Ustadz atau berdoa sama Allah supaya keluarga kita senantiasa selalu dijauhi dari fitnah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innana na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan tema kita orang tua vs gadget insyaallah akan menjadikan orang